Disiarkan langsung dari studio Sutarman Dental Care Samarinda. Membahas topik terhangat tentang seputar Nusantara, dikemas dengan konsep obrolan santai bersama Eni Sutarman di Podcast Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Podcast Nusantara dengan Eni Sutarman. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, seperti janji saya kemarin, yaitu dengan Bapak Insinyur Arta Mulya. Assalamualaikum Pak Arta. Waalaikumsalam. Selamat sore Din Sanak dan kekawalan seberataan di Samarinda dan Kalimantan Timur khususnya. Ya, seperti janji kita kemarin Pak Arta akan menghadirkan seorang tokoh perempuan. Tokoh perempuan ya Bu ya? Sebenarnya kita memperingati International Women's Day walaupun sudah berlalu, tapi tidak apa-apa. Lebih baik terlambat ya daripada tidak. Tidak terlambat Bu. Tidak terlambat, masih terlambat. Di bulan yang sama. Ya. Oke, kita akan menghadirkan seorang tokoh perempuan yang sudah kita kenal di daerah Kalimantan ini, terutama di khususnya di Kota Samarinda. Siapa nih kira-kira Pak Arta? Ya, alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Hajah Laila Fatihah, SE MSI, sebagai anggota DPRD Kota Samarinda dan salah satu tokoh wanita panutan di Kota Samarinda. Hari ini kami akan berbincang santai dengan beliau, berbincang segala macam hal, terutama tentang peranan wanita di dunia politik dan kebetulan adanya IKN di Kaltim ini. Apa peranan wanita ke depannya? Begitu Bu? Iya, dan karena beliau membawahi Komisi 2 ya Pak Arta, yaitu bagian di bidang ekonomi dan pariwisata ya. Nanti kita bisa bicara juga tentang ekonomi dan pariwisata dengan beliau. Ada 3 bidang Bu. Oh iya. Ada 3 bidang, yaitu perekonomian, UMKM dan pariwisata. Ini luar biasa sekali Bu. Sudah lengkap sekali. Paket lengkap. Kebetulan ya. Dan beliau, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan ibunda kita yang cantik. Alhamdulillah. Silakan. Oke, monggo diperkenalkan diri. Kita ingin mendengar dari Bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya merasa tersanjung karena saya sebenarnya belum tokoh, karena saya tidak mau dikatakan tua. Tokoh muda juga. Tokoh muda ya. Tadi tokoh aja kan. Jangan multitafsir. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan yang luar biasa bisa hadir di podcast Nusantara dari Mbak Eni Sutarman. Kenapa saya selalu katakan Mbak, saya katakan Mas, karena usia itu hanyalah angka. Aduh, alhamdulillah. Kita tetap harus muda. Segar saya mendengar ya. Kita tetap harus muda supaya kita tidak tertinggal dari anak-anak muda seperti itu. Aduh, salut sekali. Jadi saya juga merasa terhormat sekali diberikan kesempatan memberikan sharing ilmu. Saya bukan pandai di sini, tapi kita mencoba bagaimana kita sama-sama memberikan masukan untuk perempuan Indonesia, khususnya di International Women's Day, dan juga menyangkut lagi yang hot-hotnya berita tentang IKN, tentang peran perempuan, tentunya bagaimana menyambut IKN, dan tentang perempuan juga bagaimana sih tanggapannya tentang isu yang lagi beredar di dunia. Kemudian kita di nasional, secara nasional, kemudian kita secara daerah di International Women's Day. Mungkin kita nanti diskusinya jangan yang berat-berat lah. Kalau yang berat-berat itu stres dengarnya. Perempuan kan tidak pernah menganggap berat masalah. Iya. Oh, gitu, ya. Kalau perempuan seringan kapas. Semuanya. Luar biasa sekali nih Bu. Kita kedatangan tamu yang seperti beliau ini. Dari yang beliau sampaikan awal ini, kita bisa artinya berbagi pengalaman. Kemudian kita bisa berbagi ilmu nih dengan beliau, terutama khususnya untuk perempuan yang ada di Kalimantan Timur. Silahkan Bu. Iya, ini ingin tahu nih Bu. Karena Ibu duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Samarinda, saya ingin tahu seberapa keterwakilan
perempuan di dewan. Apakah menurut Ibu sudah cukup ataukah masih harus lebih banyak lagi di dewan? Ya, kalau secara perhitungan memang persentase di DPR Kota sendiri itu kurang dari 30%. Yang awalnya di periode yang lalu itu 9 orang, di periode ini kita menurun menjadi 7 orang. Permasalahan ini juga perlu kita diskusikan secara matang seluruh kaum perempuan. Kenapa kita menjadi turun persentase kita? Apakah dari kemampuankah? Ataukah kurang minatkah perempuan terhadap politik? Kan ini menjadi salah satu indikasi juga apa sih yang menyebabkan perempuan periode ini turun jumlah kursinya seperti itu. Kemudian kita perempuan-perempuan yang memang tertarik di dunia politik itu harus mengasah aktualisasi diri. Tidak perlu kita terlalu dengan misalnya berorganisasi juga penting, kita membaca juga penting. Jadi kita saat kita sudah masuk di dalam legislatif lembaga ini, kita sudah punya wawasan. Kita sudah mampu kita harus apa yang kita perjuangkan. 7 orang di lembaga ini saya katakan adalah perempuan-perempuan hebat seperti itu. Nah, hanya saja perempuan-perempuan yang di lembaga ini belum semua mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Apa yang harus saya lakukan untuk kaum perempuan? Maksud saya itu berbicara atas nama perempuan. Seperti itu. Kalau kita berbicara atas nama lembaga itu sudah satu kesatuan pendapat, bukan lagi tentang pendapat pribadi sebagai anggota yang sebagai perempuan yang mewakili dari sekian partai. Nah, untuk teman-teman yang saat nanti di 2024 akan maju seperti itu, mari dari saat ini bersiap seperti itu. Mari kita semua perempuan-perempuan Samarinda, Kalimantan Timur bersatu kita bisa. Bukan berarti kita di sini kesetaraan gender itu untuk melibas laki-laki, tidak loh ya. Benar. Jangan salah Pak. Mas Arta tenang. Kok ngadapnya ke saya gitu. Saya dalam podcast ini jadi the victim ini. Maksud saya kita berbicara masalah kesetaraan gender. Laki-laki jangan takut gitu bahwa akan ditindas perempuan, tidak. Kita tahu kodratnya, hanya saja secara pengambil kebijakan, secara kita menduduki sebuah jabatan itu ada kesetaraan. Kita harus berbicara seperti itu. Nah, saat ini di Samarinda sendiri itu untuk OPD-nya di pemerintah kota itu sudah lumayan banyak. Politik ini 7 orang perempuan ini kita belum diberikan peran untuk mengambil sebuah kebijakan. Jadi di DPR Kota Samarinda sendiri memang belum ada perempuan yang diberikan satu kedudukan yang dia bisa memutuskan. Di unsur wakil ketua belum ada. Jadi kami sebagai perempuan ini hanya ditempatkan misalnya satu di Banggar, kemudian jadi ketua komisi, masih sebatas alat kelengkapan dewan lah, bukan yang sebuah jadi pengambil kebijakan di atas seperti itu. Masih ini ya Bu, masih ada perbedaan atau masih ada jurang lah antara seperti itu. Antara perempuan dan laki-laki. Dan ini memang terjadi bukan karena kita semua. Perempuan juga masih di dunia partai politik. Kita perempuan juga masih belum menduduki struktural yang tinggi. Maksudnya kita hanya sebagai pelengkap, biasanya sebagai bendahara, sekretaris. Belum banyak ketua-ketua partai politik itu dipegang oleh perempuan. Iya nggak? Samarinda ini kan belum ada nih partai politik besar dipegang oleh perempuan, rata-rata laki-laki. Nah, ini juga yang akan mempengaruhi di lembaga. Karena di lembaga itu struktur itu akan menentukan dia duduk di mana. Walaupun kursinya banyak, kalau dia strukturnya cuma misalnya wakil bendahara, wakil sekretaris, dia tidak akan pernah menduduki kedudukan ketua atau wakil ketua seperti itu. Itu juga mempengaruhi, dan ini juga saya membuka pola pikir ketua-ketua partai yang selama ini stereotipnya mengatakan bahwa partai politik itu identik dengan laki-laki seperti itu. Perempuan juga bisa gitu. Potensial sekali ya Bu untuk keterwakilan perempuan. Berapa banyak jumlah perempuan yang bisa seperti itu. Perempuan ini saat tadi kita ngobrol santai kan Mbak Eni ya, perempuan itu akan fight saat dia terdesak. Saat dia diberikan sebuah kedudukan, suka tidak suka, mau tidak mau dia harus bisa. Sebelumnya bisa. Saya jangan sampai tidak bisa, kan begitu nih. Itu sudah motonya kita biasanya gitu. Perempuan tuh pembuktian. Ya, itu yang membuat kita harus setara gender. Laki-laki bisa, perempuan juga harus bisa gitu. Dan lebih ke sebenarnya lebih ke tanggung jawab. Iya, tanggung betul jawab sekali. Ibu itu saya rasa luar biasa berlipat-lipat kali gitu.
Maaf ya Pak. Ya maaf Pak Arta, Arta, mungkin ada pertanyaan dari Pak Arta ya. Enggak, ini luar biasa. Saya sampai tidak bisa ngomong apa-apa ini. Luar biasa pemaparannya karena ini mengenai wanita. Kita tidak bisa main-main dengan wanita. Karena memang secara psikologis beban yang dipikul oleh wanita ini luar biasa. Baik itu rumah tangga jelas, artinya sebagai kodratnya, kemudian ditambah lagi dengan peran-peran lain, apalagi yang di hadapan kita ini, Bu Hajah Laila ini luar biasa, menambah lagi peran politik wanita di Kota Samarinda, luar biasa ini Bu. Saya melihat tadi Bu, artinya yang saya dengarkan dari Ibu, masih ada ruang-ruang kosong di dalam ranah politik yang belum diisi dan terisi atau diisikan oleh wanita. Nah ini sebabnya apa Bu, benang merahnya Bu, kalau bisa? Karena tadi dikatakan bahwa politik itu identik dengan laki-laki. Itu masih menjadi stereotip di masyarakat. Seperti itu. Kenapa? Karena politik itu memang jam kerjanya tidak terukur. Jam kerjanya tidak terukur. Kalau kita sudah rapat, itu mulai jam 10 malam, jam 3 subuh baru bisa selesai. Nah, itu yang mungkin menjadi kendala seorang perempuan itu berkiprah di politik. Seperti itu. Memang saya sendiri secara pribadi waktu saya terjun ke dunia politik itu saya 2 kali izin dengan suami. 2 kali izin untuk menjadi calon legislatif. Yang pertama tidak mendapat izin karena dalam tanda kutip banyak hal-hal yang negatif menurut suami saya. Tapi saya mencoba memberikan pemahaman. Tanda kutip ini kan oknum. Oknum yang melakukan, tetapi dampaknya di lembaga. Saya bilang tidak perlu harus di politik, dimanapun kalau memang oknumnya ingin melakukan hal-hal yang negatif bisa terjadi. Berarti PR-nya ini Bun, berarti PR-nya adalah memberikan pengertian, membuka seperti apa sih sebenarnya perempuan di Dewan. Nah ini yang potensial, yang memiliki kelebihan di Dewan itu perempuan-perempuan hebat itu harus kita angkat di Dewan ini. Jadi supaya semua orang bisa melihat. Betul. Ya, begini Bu, bicara tentang IKN Nusantara yang baru saja kita dengar gaungnya ya. Sudah diresmikan ya. Bagaimanakah keterwakilan kita di IKN? Menurut Ibu bagaimana? Apa perlunya kita berada di sana? Maksudnya keterwakilan perempuan Kalimantan ini berada di IKN. Bagaimana menurut Ibu? Kalau secara pribadi pendapat saya selama sumber daya manusia yang kita miliki di Kalimantan Timur itu mampu untuk bersaing dengan sumber daya yang dipilih oleh Presiden, kenapa tidak? Yang penting kita tidak memaksakan diri kita untuk menjadi satu kesatuan di IKN. Seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyambut euforianya IKN ini untuk Kalimantan Timur dan Samarinda. Jangan sampai IKN dibangun, kita nggak dapat apa-apa di Samarinda sebagai penyanggah seperti itu. Kita hanya jadi penonton. Jangan sampai orang-orang lain yang berlomba-lomba membuat bangunan, membangun A, membangun B, sementara kita jadi penonton dan penikmat saja. Nah, kalau saya sih lebih berpikir, biarkan orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Presiden, yang nanti bagaimana membuat IKN ini berjalan, kita warga setempat, warga Kalimantan Timur, bagaimana kita membaca peluang itu menjadi pendapatan ekonomi, peningkatan ekonomi bagi kita, seperti itu. Kita harus bisa melihat peluang, oh ini bagusnya dibangun A, oh ini harusnya didirikan ini. Kita bisa melihat potensi itu. Jadi kita tidak perlu, kalau menurut saya, kalau memang ada yang mampu, monggo. Tapi kita lebih berkonsentrasi untuk apa yang kita dapat dari IKN ini. Berarti Ibu termasuk yang kurang sependapat ya, kalau kita mengharuskan, memaksakan diri kita ke sana. Betul. Yang penting kan harus terpenuhi syarat itu. Kan mesti ada syarat-syarat tertentu kan. Presiden menunjuk Pak Bambang yang akan memimpin IKN seperti ini kan, terusnya ada syarat-syarat tertentu. Pertimbangan dengan banyaknya calon-calon, ternyata di luar calon ini yang dipilih beliau. Seperti itu kan ada pertimbangan tertentu. Nah, ini juga yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita, kemudian kita jadi sapi ompong di sana, nggak bisa memberikan pendapat, nggak bisa memberikan sesuatu untuk Kalimantan, karena kita kurang bisa bersuara atau kurang bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak Kalimantan Timur. Kalau saya sih lebih bagaimana kita melihat peluang potensi yang bisa kita jadikan peningkatan ekonomi. Perempuan kita bisa terangkat ya. Semoga, dan saya berharap besar seperti itu.
membuat stigma kita berubah, karena kemarin ada tokoh yang menstigmakan kita Kalimantan ini masih seperti hutan belantara tempat pembuangan jin. Jin buat anak. Kalau boleh bercanda, dia belum tahu jinnya seperti apa. Kita sebagai perempuan Kalimantan akan merasa begini ya ternyata. Atau jin-jinnya cantik-cantik. Iya, sampai keluar meme-meme di media sosial. Yang berkata itu dia belum pernah ketemu orang Kalimantan, dia belum pernah minum air Mahakam. Coba tanya deh masnya yang sudah minum air Mahakam. Mbak Enia saja lah. Saya dari Jogja dan kembali lagi akhirnya. Nah, setelah itu. minum air Mahakam. Nah, sekarang udah berapa kali sulingan, mungkin kalau minumnya jangan dulu langsung diminum, tapi kalau mandi ya. Dimandikan seperti itu. Masih banyak monyet itu. Iya. Monyet tetap dilindungi. Tetap ya. dilindungi. Walaupun ya. ada ibu kota di sini, kita tetap melestarikan. Betul sekali. Mungkin Pak Arta kita bisa menggali dari sisi Bu, ini masih tentang IKN Bu, karena ini IKN ini kan isu yang sangat seksi, bukan hanya di daerah, di nasional, malah di mancanegara. Ini kebetulan aja ada perang di Ukraina. Kalau tidak, fokus kita pasti masih masalah IKN. Nah, kembali kita ke daerah kita, adanya IKN ini Bu. IKN kan nanti besok itu dan sudah ditentukan di 263.000 hektar ini adalah daerah tersendiri, daerah khusus. Nah, kira-kira ini saya tanya secara pribadi nih kepada Ibu Laila ini, kepada Mbak Laila ya. Iya dong, Mbak dong, jangan Ibu. Mbak Laila, bahwa berminat nggak nanti kalau ini sudah terbentuk daerahnya sendiri akan melompat nih dari Samarinda menjadi politikus wanita yang di daerah IKN ini Bu. Tidak menutup kemungkinan kalau peluang itu ada. Betul. Makanya saya tadi katakan sama saya katakan sama Mbak Eni, kita tidak perlu memaksakan diri, tapi kita life must go on. Kalau ada kesempatan, kita mampu, ya kita harus ke sana. Biarlah Samarinda ada kader yang baru lagi. Kan seperti itu. Nggak mungkin kan saya bercokol di Samarinda sampai tua. Ya kan, saya harus pindah naik tingkat. Namanya kita mengaktualisasikan diri. Bapak boleh ya Bu? Ya kalau Bapak boleh. Kalau Bapak betul sekali. Inilah uniknya seorang wanita. Ketika dia mau berkiprah dan segala macam, tetap harus ada restu dan izin dari pendamping atau suaminya. Betul sekali. Itu yang paling utama. Ya. Itu yang paling utama. Ini catatan. Ini catatan buat bapak-bapak semua, terutama kaum pria seperti saya, bahwa berilah kebebasan yang sebaik-baiknya kepada pasangan kita untuk berkiprah sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Bu, ini kita kan ibu, mohon maaf ini Bu, di DPRD Kota Samarinda membidangi 3 bidang di Komisi 2. Bidang perekonomian, UMKM, pariwisata. Kalau kita melihat IKN nih, Bu Sutarman, bahwa ini ada 3 daerah penyangga ibu kota IKN, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Tenggarong. Ya, Kutai Kartanegara. Nah, 3 daerah ini saya pikir, ini menurut pendapat saya Bu ya, ini mereka sudah terbentuk masing-masing pribadinya. Balikpapan dari dulu sebagai kota internasional, itu fokus kepada MICE. Beberapa kali saya bertemu dengan Pak Wali Kota, Balikpapan difokuskan sebagai kota MICE. Nah, sedangkan kita yang tinggal di Samarinda ini Bu, kalau kami melihat, kebetulan saya Ketua PPJI Kota Samarinda, saya melihat kekuatan kita itu di kuliner Bu. Kota Samarinda ini berbeda sekali dengan Balikpapan dan Tenggarong. Sedangkan kota Tenggarong atau Kutai Kartanegara itu basisnya kuat di budaya. Nah, Ibu sebagai anggota Komisi 2 DPRD Kota Samarinda, bagaimana ini meramunya Bu? 3 hal ini agar dalam tanda kutip terbentuknya IKN itu memberikan keuntungan secara positif kepada warga Samarinda dengan 3 bidang ini. Perekonomiannya maju, kemudian UMKM-nya jalan, para wisatanya bisa dihidupkan. Betul. Itu kira-kira. Ya, bahwa tadi para suami berilah kepercayaan kepada istri. Saya garis bawahi,
para istri, gunakanlah kepercayaan suami sebaik-baiknya. Ntar diberi kebebasan, bablas lah. Saya yang salah nanti. Akan saya simpan. Ntar saya salah. Itu kata Bu Lela tuh, suami kasih kepercayaan. Nah, jadi saya garis bawahi lagi, para istri gunakan kepercayaan itu sebaik-baiknya. Pesan ibu saya simpan. Kalau titik-titik. Baik, menanggapi apa yang harus kita lakukan dengan lagi saat ini lagi seksi adalah berita IKN tentunya. Nah, itu tadi karena Balikpapan sudah punya daya jual sendiri. Kemudian Kutai Kartanegara sudah punya daya jual sendiri. Samarinda kita masih meraba-raba. Kenapa? Samarinda ini kan masyarakatnya heterogen. Betul. Banyak kita ini hanya 15% suku asli, sisanya adalah pendatang. Nah, kalau kita sudah melihat dari kota kultur dari kota kita ini yang hidrogen, bahwa banyak di semua sini. Ada ya? Semua ada. Mau cari suku apa? Ada di sini. Artinya masing-masing suku yang datang ini membawa apa yang bisa mereka lakukan di Samarinda. Yang jualan nasi Padang, yang jualan barongko, jualan barongko, kemudian liwet nasi liwet seperti itu. Makanya saat orang Jakarta ke sini, mereka nanya aku pengen ini, ada. Aku pengen ini, ada. Kok ada semua? Itulah hebatnya Samarinda. Semua ada, tapi dengan rasa yang berbeda. Nah, bagaimana kita mengemas sumber daya yang ada di Samarinda ini menjadi satu sebagai objek peningkatan ekonomi bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Dan ini saya katakan bahwa kita harus melihat peluang ini. Ibu rumah tangga jangan terobsesi, saya pengen kerja di kantor, saya pengen kerja di bank yang pakai jas. Jangan. Berkarya itu tidak hanya di politik, tidak hanya di kantor, tapi di rumah pun bisa. Kan? Boleh. Kan sekarang virtual, pakai jas aja. Jadi memang kita harus merubah mindset bahwa perempuan itu akan terlihat elegan saat dia memakai satu seragam. Ini kan kadang-kadang perempuan seperti itu. Tetapi kalau saya katakan perempuan itu akan terlihat paling alami saat dia menggunakan daster. Ya enggak? Saat dia di dapur. Itulah dia naturalnya seorang perempuan. Saya no komen dulu. Ini seperti curahan hati. Iya. Curahan hati kita. Kita merasa paling alami, kita merasa paling tidak ada beban, iya kan? Karena kalau sudah kita keluar menggunakan satu seragam, satu simbol, itu ada attitude yang harus kita jaga, ada lembaga yang harus kita jaga nama baiknya, seperti itu. Itu yang menjadi beban dan menjadi keterbatasan kita dalam mengeksplor diri, maksud saya. Jadi menjadi apapun, saya yakin dan percaya kalau perempuan itu mau, mereka akan sukses untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga. Dengan halnya kita sangkutkan dengan IKN. Nah, kalau kita sudah mendengar ibu-ibu, mbak-mbak di rumah ini seperti itu, oh ini ada IKN nih, saya mau jual manik-manik via online. Bagaimana caranya mengemas manik-manik ini menjadi lebih cantik? Bagaimana cara pemasarannya secara online supaya orang menarik? Mau live-nya jangan yang gupuh-gupuh, tapi live-nya yang sederhana, jangan juga norak, tapi bisa menarik orang. Seperti itu menjual. Sekarang kita juga di Samarinda kan sudah banyak juga organisasi. Betul sekali. Kalau mau ingin dapat info bagaimana cara mengemas, bagaimana cara memasarkan, banyak organisasi kewanitaan yang memberikan ilmu-ilmu itu. Kebetulan saya juga di IWAPI, jadi kita juga betul. Apalagi luar biasa sudah beliau ini gitu loh. Nanti kita bisa bekerja sama. Siap. Akan selalu bersinergi ya. Jadi antara pemerintah swasta, kemudian lembaga legislatif itu akan menjadi satu kesatuan dalam kita bagaimana sih membentuk perekonomian Samarinda. Bagaimana sih kita mengangkat perekonomian Kalimantan. Apalagi kalau wanita-wanita sudah bersinergi bersama akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Jangan ragukan. Kalau sudah perempuan lebih dari satu berkumpul, maka akan terguncang dunia. Bu, kembali ke sini, artinya ke topik kita. Saya mendapatkan data bahwa IKN ini segera dibangun. 2 tahun ke depan Istana Presiden, Bu, itu sudah berdiri. Kemudian minimal yang datang di 2 tahun ini adalah 500.000 ASN. Ini kan luar biasa sekali, Bu. Nah, peran wanita terutama yang di kota Samarinda juga saya tanyakan kembali nih, melihat peluang hal ini bagaimana?
artinya berbasis UMKM kita, berbasis kuliner kita, karena mohon maaf Bu, Samarinda bukan kota penghasil sumber daya alam. Kita artinya seperti Ibu sampaikan multipot yang ada di Samarinda, berbagai suku, malah berbagai bangsa. Nah ini meramunya sekali lagi ini bagaimana Bu? Dengan kedatangan ratusan ribu orang, kemudian saya melihat, menghitung bahwa sebenarnya kalau ini akses ini semakin baik, tidak jauh beda antara Jakarta dan Bogor, IKN dan Samarinda ini. Dan ditopang dengan 3 kota. Ini kan sangat sinergitas sekali Bu. Kalau artinya mohon maaf Bu, di DPR mau membantu UMKM dan kulineri ibu-ibu ini yang pengusaha-pengusaha ini Bu. Seperti apa Bu kira-kira? Tentunya ini kan tidak bisa kita hanya menuangkan satu ide kemudian bisa dilaksanakan. Kita perlu merangkul beberapa organisasi perempuan, beberapa asosiasi perkumpulan tentang restoran misalnya. Kita juga tidak bisa kan, oh si A enak masakannya, ini bisa dimasukkan. Kehigienisannya juga kita perlu, karena kita sudah skala IKN nih, bukan aja skala Samarinda, bukan skala RT. Nah itu kan harus masuk dulu dalam satu pengawasan, pantas enggak, layak enggak, secara kemasan seperti mana, dan sehat ini tidak, ilmunya harus mereka dapat dulu. Jadi saran saya tadi, saya sepakat dengan Mbak Eni bahwa mereka yang mempunyai potensi, ayo gabung di organisasi. Supaya bisa diawasi. Iya, sebetulnya. Jadi lebih tereksplor apa tadi yang mereka, yang mungkin pasti akan kebanyakan seperti saat mereka mendapatkan ilmu. Yang tadinya mereka hanya ilmu dari turun temurun, dari orang tua pandai memasak, kemudian tapi cara pengemasan, cara penyajian seperti itu yang mungkin kurang menarik. Sehingga orang lebih misalnya ke brand-brand yang sudah terkenal. Karena apa? Karena mereka secara penyajian itu sudah nyaman dilihat, walaupun terkadang dalam tanda kutip rasa belum tentu menjamin, ya enggak? Yang ini tampilan tidak enak tapi rasa menjamin. Orang kan akan memilih bentuk dulu. Iya kan? Seperti itu. Dulu, Bu, ya? Iya. Mata dulu lah. Iya, mata dulu baru turun ke hati. Bukan hati dulu baru ke mata, kan gitu kan, nggak bisa kebalik. Nah, ini yang perlu kita berikan wawasan kepada teman-teman kita yang memang mempunyai kemampuan di bidangnya, baik yang dari kulineri, baik yang dari scrapnya, UMKM-nya, misalnya dari kerajinan-kerajinan, seperti dibantu juga ya Bu, betul, untuk pemasarannya. Betul, dan kita di Kota Samarinda, kita kan ada namanya pariwisata, OPD pariwisata, kemudian ada perdagangan ini akan membantu misalnya bagaimana mengemas, bagaimana memasukkan ke dalam swalayan modern seperti itu. Nah, makanya kami juga rencana akan membuat satu perda perlindungan kepada UMKM supaya pasar-pasar modern ini menampung apa yang mereka hasilkan dengan syarat-syarat tertentu. Tentunya tidak serta-merta jadi titip di swalayan, ya juga tidak. Artinya adalah beberapa indikasi yang harus mereka penuhi seperti itu. Artinya kita perlu kerjasama dengan beberapa OPD dan beberapa organisasi. Bu, saya aja sebagai ketua PPJI itu membawahi 6.000 orang, Bu. Luar biasa. Para pengusaha UMKM, kulineri dan penghasil. Belum lagi artinya organisasi lain seperti IWAPI dan organisasi-organisasi yang ada di Kota Samarinda. Nah ini kan Bu sangat luar biasa potensi ini Bu. Kira-kira apa yang harus kita sinergikan Bu untuk hal ini? Ya, itu tadi. Kita jangan menutup komunikasi kalau menurut saya. Betul. Kalau kita tidak membuka misalnya berita-berita sekarang yang gampang kita dapatkan secara online seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita sinergikan, kita jemput bola saat ini. Jangan tunggu, kata orang sini, tunggu dijawil-jawil baru ngikut. Tapi bagaimana kita membaca, oh ini di kelurahan kira-kira ada pelatihan apa ya, seperti itu. Kira-kira berarti di IWAPI ada kegiatan apa ya. Berarti yang itu. Satu hal yang lebih penting adalah bagaimana informasi ataupun media ini berperan untuk menyatukan semuanya. Betul sekali. Jadi kita punya smartphone, jangan smartphone-nya yang smart gitu, tapi kitanya sumber daya manusianya yang harus smart menggunakannya. Cantik sekali Bu ini kata-kata ini. Punya handphone yang smartphone, jangan handphonenya yang tambah smart.
orang pemakainya harus lebih Nah, smart. Ini harus disosialisasikan ini Bu. Kadang-kadang hanya jadi penonton saja Iya, ini Bu. iya. Bu, kembali kita ke Kota Samarinda. Iya. Ini untuk saya mendapatkan informasi bahwa sekarang Dinas Pariwisata Kota Samarinda dijadikan satu dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, ini apakah nanti masih maksimal Bu untuk perannya ke depan ini pariwisata, karena strategis sekali nih Bu peran pariwisata di konteks IKN ini. Iya. Karena ini sudah menjadi perintah dari pusat ya, bahwa ada perampingan, jadi Disporapar sekarang singkatannya Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata digabung menjadi satu. Kenapa? Mungkin menjadi salah satu indikasinya adalah karena tidak jauh-jauh nih dari pemuda, olahraga, kemudian ke pariwisata ruang lingkupnya. Jadi sehingga mungkin dijadikan satu. Saya rasa masalah maksimal tidak maksimalnya tergantung bagaimana OPD-nya memberikan informasi dan peluang-peluang yang ada di Disporapar ini kepada masyarakat. Bagaimana meng-hire pariwisata yang ada di Samarinda, karena menurut saya belum maksimal. Kita tidak punya yang namanya led fed di hotel-hotel. Apa yang bisa kita jual tentang Samarinda? Apa yang bisa kita jual di Samarinda tentang Kalimantan? Kita besar sekali ya. Ada sungai yang terbesar. Sungai Mahakam. Kita punya kapal bentong seperti itu. Tapi itu tidak dijual atau tidak ditaruh di hotel-hotel yang ada saat ini. Itu kan hanya dari mulut ke mulut saja. Nah, keinginan kita ke depan adalah bagaimana bisa memaksimalkan potensi pariwisata kita nanti dimasukkan ke dalam kuliner. Ya enggak? Dijadikan satu. Sinergi wisata, susur Sungai Mahakam, nanti kuliner, mampir makan di mana, seperti itu. Ini kan tinggal kerjasama mereka saja saling, supaya setiap wisata-wisata kuliner itu bergantian dalam satu minggu. Misalnya nanti ke A, nanti ke B, nanti ke C. Bagaimana lah itu teknis saja nanti di lapangan. Tetapi potensi itu bisa, karena kita sudah punya namanya kapal bentong. Tinggal kita yang wisata kulinernya saja yang kita belum bisa maksimal seperti itu, meng-up-nya sehingga dapat dijual. Karena kesannya masih kesan kumuh kan yang kita lihat Kota Samarinda seperti itu loh. PR-nya lagi itu Bu. Iya, dan saya sudah pernah mengusulkan, saya bilang kita tidak perlu membongkar di sisi Samarinda seberang, tapi berilah mereka setiap rumah, 5 rumah itu berlampu yang seragam. Kita kan nggak perlu pemerintah kota yang menyiapkan itu, cukup memberikan mereka yang pada di sisi Samarinda seberang, 5 rumah kamu hijau, 5 rumah kamu lampumu merah, 5 rumah lampumu kuning. Kalau kita pandang dari sisi Gajah Mada, itu akan cantik. Saat ini aja kan cantik Samarinda seberang dengan lampu-lampu alami masyarakat, tapi kan tidak tertata dengan cantik seperti itu. Tinggal itu kan teknis saja, mau bagaimana setiap rumah diberikan kamu pasang lampumu warna hijau, kamu pasang lampumu di sini merah. Itu kan dipandang dari sini itu lebih cantik. Itu yang saat ini dalam jangka pendek yang bisa dikerjakan. Kalau sudah yang istilahnya susur Mahakam yang pakai ini kan itu perlu pembiayaan, perlu perencanaan, dan itu jangka panjang menurut saya. Yang bisa kita angkat potensinya adalah itu paling cepat seperti itu. Luar biasa, Bu. Dan mungkin penyiaran medianya ini yang perlu kita angkat lagi, bisa ke Nusantara benar-benar. Bukan hanya di lokal daerah aja ya. Dan saya mengusulkan pakailah YouTuber muda yang ada di Samarinda ini untuk nggak usah dibayar lah. Menurut saya mereka itu diajak aja, bantu dong pariwisata nih mempromosikan seperti itu dengan subscriber mereka yang banyak seperti itu. Saya rasa itu murah meriah loh. Tinggal panggil saja, begitu bangganya mereka kalau dipanggil gubernur, dipanggil wali kota, itu udah luar biasa. Kemudian dia bantu ya share misalnya pariwisata Samarinda, pariwisata Kalimantan Timur. Saya yakin 100% mereka pasti mau. Luar biasa. Nah, ini saya berikan informasi Bu, kemarin kita ada pertemuan dari beberapa pihak di Kaltim Investment Corridor di Balikpapan. Itu malah sudah ada yang mau menginvestasikan kapal wisata rute dari Teluk Balikpapan sampai masuk ke Kota Samarinda, Bu. Luar biasa sekali. Dan, berapa lama itu perjalanan? Kami bertemu itu dibicara di Balikpapan di Kaltim Investment Corridor itu malah pengusaha dari Swedia, Bu. Kebetulan istrinya orang Indonesia dan orang Kalimantan. Jadi ketika dia muncul IKN, dia sangat senang sekali dan ingin membuat rute perjalanan wisata dari kota IKN, maksudnya Penajam Pasir Utara, Teluk Balikpapan, menyusur sampai
Mahakam River. Nah, ini luar biasa sekali, Bu. Mudah-mudahan nanti 3 kota ini, minimal 2 kota, ini bisa menyambut hal itu, terutama sinergitas Balikpapan dan Samarinda. Ini nih saya baru kita bicarain tadi. Jangan sampai peluang-peluang emas ini tangkap orang luar. Sebenarnya ini harus kita keep dulu, Pak. Itu saya bilang, orang luar lebih jeli loh melihat ini, lebih jeli. Oh, ini bisa nih jadi duit nih, ini bisa. Jadi, kita itu kapan yang seperti itu gitu loh. Harus cepat ya, harus cepat. Apa kita sore ini saweran aja, Bu? Kita saweran untuk investasi beli kapal. Pasti banyak sekali yang ingin tahu sebenarnya seperti apa sih potensi IKN ini kan? Betul. Karena orang masih meraba-raba IKN ini seperti hutan gitu loh. Hutan belantara yang belum ada kemodernan seperti itu, karena tadi ada yang stigma mengatakan bahwa IKN adalah tempat anak buang jin. Karena belum tahu aja dia jin yang seperti apa, seperti itu. Jangan sampai masuk Samarinda bisa balik. Kan itu masalahnya. Gak mau balik, maksudnya gak mau balik. Jatuh cinta sama orang Kalimantan Timur gitu loh. Makanya saya bilang seru sekali ya. Mungkin suatu ketika Ibu harus bersedia hadir lagi ini. Atau saya yang jadi atau saya yang nanti yang menjadi pewawancara kali ya. Boleh, Bu. Boleh. Saya tidak mau mengambil saya tidak biarkan ranah kita masing-masing. Oke. Baik, terima kasih. Pembicaraan yang sangat seru. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Eni, sama-sama Mas Arta. Terima kasih. Saksikan terus kami di Podcast Nusantara bersama Eni Sutarman Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.